Ampun, ampun Erwin. Kasihlah aku. Jangan bunuh aku, Erwin. Jangan bunuh aku. Jangan, ampun. Buat kau cacat seperti hitam. Ya! Mana Ki Ampuh? Datang nggak dia? Kalau sampai dia nggak datang, kita beri saja dia. Bagaimana? Jangan sok. Emang lu berani sama dia? Disihir jari kodok baru nyaho lo. Hah? Nah itu dia. Bagaimana? Kalian berdua sudah siap? Keris ini akan mengirim Erwin ke akhirat, Ki. Dan ini bukan pisau biasa. Sekali gores, dia tidak akan selamat. Karena racun di dalam pisau ini bisa dengan cepat menewaskannya. Bagus. Tidak rugi aku bayar mahal kalian berdua. Cepat, Ki. Kami tidak pernah mengecewakan orang-orang yang membayar kami. Ini, uang ini. Buat kalian. Bagi rata. Sisanya setelah kalian berhasil melenyapkan Erwin. Siap, Ki. Siap. Siap, Ki. Ayo. Ada Erwin, Pak. Erwin? Ada di dalam? Kalian siapa? Kami berdua nih kawannya dari Medan, Pak. Oh ya, kawan. Silakan masuk. Nanti kalian ketuk saja pintunya. Erwin pasti keluar. Saya mau pergi dulu sebentar ya. Ayo, yuk. Mari. Silakan, Pak. Erwin! Hei, keluar! Kurang ajar. Siapa yang ketok pintu gak kira-kira? Erwin! Erwin! Siapa kalian? Berani-beraninya mengganggu ketenangan orang. Lu jangan banyak cincong, Erwin. Lebih cepat kau tinggalkan kampung ini lebih baik. Apa alasan kalian untuk mengusirku? Aku tidak pernah mengganggu ketenangan kalian. Hei, aku tahu siapa kamu. Kamu manusia setengah hewan. Sebaiknya kamu tinggal dan mati di kampungmu. Kembalilah ke sana. Pakai melotot lu sama gue. Lu belum tahu gue. Lu nantang gue lu. Suara harimau. Jangan takut. Cuma harimau piaraan.
manusia. Harimau. Kalau kalian berani mengganggu anakku, kalian akan berhadapan denganku. Biarkan mereka hidup, Ayah. Asalkan mereka benar-benar mau menjadi orang baik. Nah, itu mereka datang. Lanjut. Hei, apa-apaan kalian berdua ini? Ayo, beri hormat. Atas sudi. Biasanya kalian berdua kalau ketemu aku memberi hormat. Ayo. Aki menyuruh kami untuk menghadapi pekerjaan yang mustahil. Aki mau membunuh kami berdua ya? Jadi kalian berdua gagal. Iya. Ya. Lantas Aki bagaimana? Bukankah Aki punya ilmu lebih tinggi? Kenapa tidak menghadapinya sendiri? Hah? Mereka itu terlalu kecil untuk aku hadapi sendiri. Paham kalian? Coba Ki. Kami ingin lihat Aki bertarung melawan Erwin. Betul. Pergi. Kalian berdua pengecut. Ayo pergi. Atau kalian aku mau menjadi kodok hari ini juga. Ayo pergi. Celaka. Jalubuk dan Erwin pasti tahu kalau cucuku itu adalah orang suruhanku. Mereka pasti akan mencariku untuk balas dendam. Bagaimana ini? Aku harus segera menemui Ratu Penasaran. Ya, Ratu Penasaran. Bagaimana ini? Aku belum siap menghadapi Erwin. Dia dukun sakti. Aku tidak bisa apa-apa. Kau pasti mati di tanganku, anak muda. Jangan sombong, Ki Ampuh. Kematian Tuhan yang menentukan. Aku tidak akan mati kalau belum waktunya. Bagaimana ini, Ki? Sampai sekarang si Erwin masih hidup. Tenang, Juragan. Sekaranglah saatnya melenyapkan Erwin, Juragan. Aku tidak mau tahu. Kau harus mengingatkan dia. Kau cuma mau duitnya saja. Rupanya kamu yang selama ini mengupah orang-orang jahat untuk membunuhku. Kamu dalangnya. Ampun, Erwin.
Aku mohon kasihmu, jangan bunuh aku. Jangan. Jangan, Erwin. Ampun. Akan buat cacat kau seperti hitam. Ampun, jangan. Jangan, tolong. Jangan bunuh saya. Tolong. Beri aku kesempatan. Beri aku kesempatan untuk mendidik anakku menjadi orang baik-baik. Tolong. Tolong, ampun. Betul, Pak. Harimau jadi-jadian. Seumur-umur baru melihat ada harimau berkepala manusia, Pak. Siapkan satu regu bersenjata. Dan cepat tangkap harimau itu. Siap, Komandan. Laksanakan. Laksanakan. Tolong, Erwin. Ampuni aku. Tuhan saja Maha Pengampun. Tolong, Erwin. Jangan. Aku bukan Tuhan. Aku akan balas jika kau terus menyakitiku. Ayo. Kemana larinya? Tadi dia lari ke sini, Pak. Iya, tadi juga saya melihatnya. Masa sebentar saja sudah tidak ada? Ayo, kita cari. Iya. Kenapa sih, Ma? Hatiku kok was-was terus ya, Pak. Sepertinya mau terjadi apa-apa. Ma, Mama jangan punya pikiran seperti itu. Itu nggak baik, Ma. Mama sebaiknya berdoa saja, ya? Bener, Pak. Tapi hatiku deg-degan terus. Sudah ya, Pak. Mama mau ke dapur dulu. Sepertinya keluarga Indah tenang-tenang saja. Erwin tidak ada. Tapi kita harus ke situ. Mereka harus tahu siapa Erwin sebenarnya. Ya sudah, kita temui Pak Idrus sekarang. Yuk. Ayo. Assalamualaikum, Pak Idrus. Oh, waalaikumsalam. Oh, Bu Ami? Pak Mijam? Iya. Ada apa, Pak? Kok pagi-pagi sudah datang ke sini? Apakah Bapak tahu menantu Bapak itu manusia harimau? Ah, Ibu ini kalau bicara jangan ngaco, Bu. Bu, itu semuanya fitnah, Bu. Fitnah. Benar, Pak. Kami melihatnya. Erwin membawa Adam pergi. Tak kurang dari 10 orang yang melihatnya. Kami tidak diganggunya. Ki Ampu yang... Ki Ampuh? Ki Ampuh yang mana, Bu? Ki Ampu berniat membunuh Erwin atas suruhan Adam. Tapi Pak, Ki Ampu tidak dibunuhnya, walaupun sudah dicengkramnya. Dan kami pun tidak diapa-apakannya, Pak. Alhamdulillah, Bang Erwin tidak mengganggu yang lain. Ya Allah, lindungilah suamiku. Bukan kemauannya dia menjadi begitu. Jadi tidak ada keluhan tentang gangguan manusia harimau. Begitu juga dengan saksi mata. Mereka melihat dan juga mendengar pesan Erwin. Bahwa dia tidak akan mengganggu siapapun yang tidak bersalah. Kita adalah petugas memelihara keamanan dan ketertiban. Bukan untuk menjadi pembunuh. Mengerti? Mengerti, Komandan. Jangan menembaknya begitu dia kelihatan. Dia juga manusia seperti kita. Tindakannya baru melarikan atau menyembunyikan. Belum sampai pada rencana untuk membunuh Adam. Kalau bukan untuk membunuh Adam, untuk apa dia melarikan Adam? Kalau dia mau membunuhnya, pasti sudah dilakukan. Begitu kata orang banyak. Mungkin dia mau memakannya. Tapi dia malu di hadapan orang banyak. Dia itu bukan binatang buas. Dia tidak akan memakan manusia. Kalian hanya ditugaskan untuk menangkapnya, bukan untuk membunuhnya. Mengerti? Kalau dia melawan, lalu membinasakan kami, bagaimana, Komandan?
Dalam hal itu, kalian boleh melumpuhkannya. Sekali lagi, jangan membunuhnya. Karena dia bisa memberi banyak keterangan dan menjerihkan persoalan pada kita. Tangkaplah dia hidup-hidup. Laksanakan. Siap, Komandan! Hei, Erwin! Keluar kau! Jangan bersembunyi! Kenapa orang-orang nyari Erwin sih, Pak? Kenapa ya? Ada apa ini, Pak? Tidak takut. Tapi kalian tenang, tenang. Ini tidak apa-apa kok, tidak apa-apa. Ada apa ini? Serang siluman harimau itu! Ayo kita serang! Ya. Ya. Ada apa kalian? Hah? Kenapa kalian ribut-ribut di sini? Apa salah kami? Kami masih belum berhenti di sini. Kami masih ingin balas dendam pada si Erwin. Kami pasti kembali. Ingat, camkan itu. Ayo. Ingat itu ya. Pak, Sudah, tenang, tenang. Ayo, mungkin ke arah sana. Ayo. Iya, iya. Kemana dia? Inilah yang namanya siluman. Saya yakin dia ada di sekitar sini. Ayo, kita ke sana. Ayo. Itulah siluman itu, Chan. Ayo, kita tangkap dia. Tunggu. Lihat, apa yang dia lakukan. Tunggu dulu. Ayo, Komandan. Kita sergap dia. Ya, ayo, ayo.
Pergilah kau sekarang. Baik, Ayah. Komandanmu sudah mengatakan, jangan tembak. Tangkap dia hidup-hidup. Kenapa kau masih menembak juga? Opung, tolonglah cucumu. Kembalikan aku sebagai manusia kembali. Aku harus memberi pelajaran manusia sombong ini. Tolonglah aku, Opung. Kabarnya manusia harimau itu bernama Erwin. Orangnya ganteng dan baik hati. Bisa mengobati juga. Dia marah lantaran si Adam yang banyak duit itu membayar dukun untuk merebut istrinya. Si Adam anak Pak Bardi itu? Iya. Dia memang sombong dan keterlaluan. Biar tau rasa dia. Iya, kalau tidak diganggu, manusia harimau itu pun tidak akan mengganggu kita. Iya, gimana sih Indahyati yang cantik itu? Kok mau jadi istri makhluk aneh seperti dia? Mana cinta setengah mati lagi. Kalau sudah cinta, biar suami jadi babi, tetap aja cinta. Ih, amit-amit deh. Sudah sadar kau? Ini kubawakan makanan. Makanlah. Tapi ingat, jangan pernah berbuat yang macam-macam. Apa maunya si Erwin ini? Bukannya dibunuh, malah diberi makan. Apakah mau minta tebusan pada ayahku? Makhluk ini juga suka duit rupanya. Adam, jangan pernah coba-coba untuk melarikan diri. Akan kusuruh harimau piaraanku mengejarmu. Seekor harimau tulen yang bisa dipanggil, yang bisa kusuruh dan bisa menghilang. Kalau kau turuti perintahku, kau akan selamat. Iya, akan kuturuti perintahmu. Sebenarnya, bangsa kami tidak suka merusak dan berbohong. Semua ini terjadi karena kamu terlalu sombong dengan hartamu, dan kamu akan membunuhku dengan kekuatan uangmu. Kau akan mengembalikan aku pada orang tuaku? Jika kau berkelakuan baik. Ya, aku akan baik. Tidak lagi menyalahgunakan uang yang diberikan ayahku.
Aku merasa bersalah padamu, Erwin. Untuk apa aku merebut Indah? Toh, dia juga tidak menyukai aku, Erwin. Aku tidak boleh lemah hanya karena orang pintar bicara. Kalau semua orang dikasihani, akan banyak orang melakukan kejahatan. Aku harus pergi. Ada urusan. Ingat, Adam. Jangan coba-coba melarikan diri. Ingat kata-kataku tadi. Maaf, Pak. Saya perlu 1 liang untuk mengubur. Boleh, Pak. Coba lihat surat-suratnya. Silakan, Pak. Sudah lengkap atau belum? Oh ya, Pak, sudah lengkap. Nanti surat ini Bapak bawa lagi ke kelurahan. Iya. Dan nanti akan saya gali sebelah sana. Lalu, siapa yang meninggal, Pak? Masih saudara misan saya, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh ya, ini Pak, dibagi rata untuk ongkos galinya. Ya, Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Yang mana sih anak muda yang ngasih uang kemarin? Sabar aja, Pak. Mungkin belum datang. Kita tunggu saja, Pak. Iya. Maaf, Adam. Aku terpaksa melakukan ini. Bebaskan aku, Erwin. Bukankah aku sudah berjanji akan bertobat? Aku akan memandangmu sebagai saudara. Jika kau bebaskan aku. Kalau tidak? Adam. Apa kau kira makan di lantai bersama-sama kau anggap sebagai persaudaraan? Tentu saja, Erwin. Aku heran, kenapa aku dulu melakukan kejahatan terhadap dirimu. Aku menyesal. Tapi kau juga harus tahu, kalau orang kepalanya sedang panas, dia bisa melakukan apa saja. Setelah diketahui bahwa orang yang dijailinya itu orang yang baik hati, dia akan menyesal, Erwin. Dan sudah terlambat. Tuhan saja mau menerima orang yang bertobat. Maka apa salahnya kalau kau mau menerima permintaan maafku, Erwin? Iya. Tuhan memang Maha Pemurah dan Maha Pemaaf. Tapi aku tidak sebaik itu, Adam. Apa boleh buat? Yang kau hadapi hanyalah satu manusia harimau. Itu bukan maumu. Itu nasib. Ayo, ikut aku.
Kamu tahu apa itu? Itu liang kuburmu. Iya, kamu takut. Kamu bisa takut sekarang. Kamu rasakan bagaimana aku dan istriku takut waktu kamu dan dukungmu mengirim ular sendok ke rumahku. Masuk. Selamat tinggal, Adam. Kau rasakan sekarang, Adam. Api, lihat. Iya. Ada api. Kok kuburan kebakar? Iya. Jangan-jangan setan kuburan. Iya, benar. Kalau begitu kita kabur. Ayo. Setan kuburan. Setan kuburan. Bukan, Len, bukan. Itu penghuni kuburan yang kena ajab. Ayo kita pulang. Ayo. Coba kalian lihat. Sepertinya ada orang yang bakar kayu di atas kuburan ini. Wah, ini pasti kerjaan siluman harimau. Wah, ngaco kamu. Ayo lihat. Ayo. Lihat, ada orang. Masya Allah, ini perbuatan kriminal. Tega-teganya melempar orang ke liang kubur, kemudian menyalakan api. Bikin orang takut saja. Ini harus dilaporkan pada polisi. Iya, betul. Iya, betul. Lihat, dia masih bernapas. Iya. Ayo, angkat ke atas. Iya, ayo kita Tunggu. Kita lapor polisi. Iya, kita lapor polisi dulu. Adam, Pak. Iya. Selamat siang. Siap. Bagaimana? Apa Erwin sudah ditangkap? Lihat, anak saya jadi korban. Sabar, Pak. Kami tidak sembarangan menangkap orang. Kami harus punya bukti yang kuat. Ini bukan kasus yang biasa. Iya. Pak, sabar Pak. Bapak-bapak ini kan kesini mau mencari keterangan. Nanti kalau Adam sudah bangun, dia bisa memberi keterangan. Pak, maafkan suami saya. Tadi sebenarnya Adam sudah bangun, tapi diberi suntikan oleh dokter, makanya tidur lagi. Nanti kalau sudah bangun dan diizinkan dokter, nanti Bapak akan saya beri kabar. Baik, Bu. Terima kasih. Kami akan kembali ke markas. Ya, kalau begitu kami permisi dulu. Letnan, rasanya kita harus menangkap Erwin, hidup atau mati. Menurut buku yang saya baca, jika manusia harimau dibunuh, maka dia akan menjadi manusia kembali. Dan tidak akan ada lagi harimau berkepala manusia. Kalau begitu kita kepung kediaman Erwin. Kita tempatkan beberapa petugas di dalam rumahnya, sehingga keluarganya tidak mungkin menyembunyikannya. Begitu dia keluar dari tempat persembunyiannya, langsung tembak. Besok pagi Adam mungkin sudah membaik. Sebaiknya tengok dia dengan baju preman. Dengan begitu orang tuanya dapat menerimamu. Dan jangan lupa, bawa oleh-oleh atau bunga. Siap, Dan. Laksanakan. Baik, Dan. Selamat siang. Siang, Pak. Ada Pak Idrus? Oh, ada. Tunggu sebentar ya, Pak. Ya. Silakan masuk, Pak. Baik. Suster, tolong diperiksa. Iya, Dok. Bagaimana anak saya, Dok? Sudah sadar 100%. Tinggal istirahat 1-2 hari lagi.
Terima kasih, dokter. Sama-sama. Terima kasih, Dok. Polisi, Ma? Iya, Pak. Mau apa dia kemari? Nggak tahu, Pak. Oh iya. Selamat siang, Bapak-Bapak. Ada yang bisa dibantu, Pak? Selamat siang, Pak Idrus. Ya. Maaf, kami diperintahkan oleh komandan untuk memeriksa rumah Bapak. Oh ya? Ini suratnya. Oh iya. Iya, Pak. Saya... Bisa? Silakan, Pak. Silakan. Ma, tolong antar bapak-bapak ini memeriksa rumah kita. Iya. Ya? Iya. Mari, Pak, silakan. Silakan, Pak. Oh ya, Pak. Bagaimana kalau kita periksa sebelah sana? Baik. Ayo, Pak. Ayo. Sepertinya aman. Ayo kita ke sana. Baik. Bagaimana? Tidak ada. Mari, Pak, ke ruangan lain. Baik. Mari. Ayo. Bagaimana? Aman kan? Semuanya aman, Komandan. Baik, kalau begitu, ayo kita keluar. Ayo, silakan. Nah, seperti bapak-bapak ketahui, tidak ada apa-apa di sini. Terima kasih, Pak. Bapak telah memberi izin untuk memeriksa rumah Bapak. Lain waktu kami akan kembali lagi. Oh, dengan senang hati, Pak. Tidak ada masalah. Terima kasih, Pak Yono. Ya, kalau begitu kami permisi dulu. Ya, silakan. Ayo. Permisi, Pak. Iya. Silakan. Pak, kenapa tidak terus terang saja sih? Iya, ya. Pak, kenapa Pak polisi itu datang ke sini? Tidak ada apa-apa. Papa itu jangan bohong. Pasti mereka itu mencari Bang Erwin, kan? Iya, mereka sedang mencari Erwin karena mereka menganggap Erwin itu adalah manusia harimau. Iya, begitulah Indah. Mereka menganggap Erwin sebagai manusia harimau dan mengganggu keamanan di sekitar sini, Indah. Keamanan apa? Pasti ada provokator yang tidak suka sama Bang Erwin. Ma, Pa, tolongin Bang Erwin. Tenang, Indah. Tenanglah. Kami semua akan berusaha menolong Erwin. Bukan gitu, Ma? Iya. Ayah? Kalian telah mengenal aku, Jalubuk dari Tapanuli Selatan. Aku sedih mendengar musibah yang menimpa kalian. Kita semua dihantui rasa takut dan rasa malu yang tidak terhingga. Memang, kalian telah keliru memilih anakku jadi salah seorang di antara kalian. Erwin tidak akan kembali. Dia bisa hancur oleh peluru. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, dia bisa menyebabkan korban orang banyak. Dan itu sangat mengerikan. Ayah, sekarang Bang Erwin ada di mana? Iya, di mana? Dia aman di sana sebagai orang biasa. Tidak ada orang yang mengenal dia di sana. Indah, jaga kandunganmu baik-baik. Mudah-mudahan kau melahirkan anak perempuan sehingga kau terbebas dari kutukan ini. Mau kemana? Aku mau menemui Ratu Penasaran. Mana aku sama Ratu Penasaran?
Dasar orang. Orang bilang di bawah bukit ini tempat tinggal Ratu Penasaran. Hati-hati. Pak Min, antar dia masuk ke kamar dulu ya. Baik, Bu. Pak, Mama antar dia ke dalam dulu ya, sekalian siapin obat. Iya, Ma. Sebaiknya kita ikuti saran Pak Haji Makmur. Apa salahnya, Pak? Semua demi kebaikan anak kita. Lebih baik besok kita ke rumah Indah. Kita minta bantuannya untuk mencari Erwin. Kita cari saja dukun yang paling sakti, Ma. Pak, kata Pak Haji kan hanya makhluk itu yang membuatnya gagu dan yang bisa menyembuhkannya. Bagaimana? Sampai hati Bapak tidak mau menolong kami. Padahal kami sudah datang untuk memohon ampun. Bukankah hanya nasib yang telah membuat kita tidak menjadi besan? Bukan begitu, Pak. Keluarga kami tidak pernah menaruh dendam pada keluarga Bapak. Iya, karena kami sendiri tidak tahu keberadaan Erwin sekarang. Apakah tidak mungkin dia pulang ke daerah asalnya di Sumatera? Karena dia tidak betah lagi tinggal di sini. Di mana alamatnya di Sumatera? Biar kami berdua mencari dia. Kami sebagai orang tua mau menyembah dia, asalkan kami mendapat pertolongan untuk menyembuhkan anak kami. Kalian tahu kan, Adam satu-satunya keturunan kami. Kalian tidak iba dengan kami. Ya itulah, alamatnya kami juga tidak tahu. Iya. Akhirnya kutemukan juga tempat ini. Ya ampun, sudah tua sekali kau kelihatannya. Ampun Kanjeng Ratu, saya cucu yang tak berilmu. Hei, siapa yang punya cucu? Aku bilang kau sepantasnya cucuku, tapi bukan cucuku. Ampun Kanjeng Ratu, saya telah melakukan kesalahan. Tapi sungguh, Kanjeng Ratu kelihatan makin bertambah cantik. Oh, kau mau menuntut ilmu yang lebih tinggi, tidak terkalahkan oleh makhluk hebat itu. Aku heran, kau sudah tua, sudah janji akan kembali ke kehidupan yang lebih baik. Bahkan dia telah membiarkan kau hidup, tapi kenapa kau tidak menepati janji? Ampun Kanjeng Ratu, ampun. Saya rasa dia itu bukan manusia. Saya
Saya sekarang jadi ejekan orang, Kanjeng. Oleh karena itu, saya datang kemari memohon belas kasihan Kanjeng Ratu agar mau mengangkat derajat manusia di atas makhluk-makhluk setengah hewan itu, Kanjeng. Oh, pandai kau bicara, Ki Ampuh. Kau menyebut-nyebut kemanusiaan. Tadinya, apakah kau punya kemanusiaan? Mengirim ular dan keris untuk membinasakan orang yang hidup rukun berumah tangga? Ampun, Kanjeng Ratu. Ampun. Saya mengaku salah. Oleh karena itu, saya datang kemari untuk memohon diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan saya. Sekaligus melepaskan sakit hati saya terhadap orang seberang. Kenapa, Ma? Apa Mama mimpi lagi? Iya, Pak. Papa mimpi juga. Ya. Kenapa ya? Apa karena kita terlalu mengkhawatirkan keadaan cucu kita? Seharusnya kita minta petunjuk dan berdoa pada Allah yang Maha Kuasa. Bukannya malah pergi ke dukun untuk minta diramal. Iya, Pak. Ayah, dia sedang melatih diri anakku. Hanya itulah yang ku ketahui. Dia akan membinasakanmu dan seluruh keluargamu. Kalau kau tidak bisa menghadapinya, pergilah kau ke Muara Sipongi. Di sana masih ada kakekmu. Pergilah kau ke sana. Apa yang harus aku lakukan, Ayah? Opungmu nanti akan memberitahumu. Patuhilah. Kalau beliau berkenan, kau akan mempunyai ilmu yang tinggi. Barangkali kau bisa mengimbangi Ki Ampuh. Baik, Ayah. Aku akan ke sana. Sekali-sekali Ayah akan datang untuk melihat aku, bukan? Cobalah berdiri sendiri. Belajar harus dengan ketekunan. Kau mengerti, bukan? Mengerti, Ayah. Tidak boleh terganggu oleh apapun. Walaupun ada beruang atau ular mendekatimu, atau duduk di pangkuanmu, tidak boleh terangkat atau terguncang tubuhmu. Walaupun ada petir sabu menyambung. Mungkin aku pun tidak akan berhasil, Ayah. Kalau aku teringat pada istriku, bagaimana? Jangan. Kelak kau nanti akan bisa bertemu lagi dengannya. Tanpa ilmu itu, kau akan mati dimakan Ki Ampuh. Kenapa dia sangat benci kepadaku? Padahal kami sudah berdamai. Ki Ampuh sudah beberapa kali tidak berhasil. Dia malu karena ilmumu, saodah dan piaraanmu. Hal ini membuatnya ingin menantang kembali ilmumu, anakku. Aku akan mencobanya, Ayah. Kau harus berhasil, anakku. Kalau kau memang sayang pada istri dan anakmu. Ada satu hal lagi yang harus kau laksanakan. Kau tidak boleh menaiki kendaraan ke Muara Sipongi. Maksud Ayah? Kau harus berjalan kaki. Tidak ada yang akan membantumu. Tidak ada Saodah atau aku. Benar-benar berjalan kaki. Dan itu lebih dari 100 kilo. Kau tidak boleh berhenti. Selain di waktu malam. Dan itu pun kau tidak boleh tidur. Kalau hujan ataupun panas, kau tidak boleh berteduh. Dan kau tidak boleh menoleh ke belakang. Kau hanya boleh makan nasi dan minum air yang tidak dimasak.
kau sama sekali tidak boleh makan makanan yang bernyawa. Artinya, kau sama sekali tidak boleh makan ikan atau daging apapun. Hanya nasi, garam, daun-daunan dan cabai. Kau tidak boleh makan dengan menggunakan piring. Dan juga kau tidak boleh mengenakan alas kaki. Selamat jalan, anakku. Opungku, cucumu datang. Tunjukkan wujudmu. Erwin, ayahmu gagal setelah lebih sebulan di sini. Kini kau kemari dengan maksud yang sama. Sebenarnya aku tidak mau menurunkan kepandaian ini kepadamu, tetapi kau memang membutuhkannya. Terima kasih, Opung. Saya memang datang hendak menuntut ilmu atas pesan ayah. Kau sudah tahu mengapa ayahmu gagal. Dan kau pun belum tentu akan berhasil. Terlalu berat, Erwin. Tapi saya harus memiliki ilmu itu, Opung. Demi kehidupan istri dan anak saya sanggup. Saya akan pusatkan segenap pikiran saya, Opung. Aku harap kau berhasil. Ilmu yang akan aku turunkan sudah hampir tidak ada lagi di Sumatera ini. Kalaupun ada, hanya 7 orang yang memilikinya. 1 di kampung ini, di Muara Sipongi, lalu di Tapanuli, dan di kampung kecil Setabat ada seorang. Apakah saya akan dapat melindungi anak dan istri saya, Opung? Aku tidak dapat mengatakannya. Bagaimanapun besarnya ilmu, akhirnya Tuhan juga yang menentukan, Erwin. Dia juga yang paling berkuasa. Tiada lain daripada dia. Bolehkah saya bertemu dengan Opung? Bukankah kau sudah datang dan sedang bercakap-cakap dengan aku? Maksud saya berhadapan muka, Opung. Kita sedang berhadapan, Erwin. Tapi saya tidak melihat Opung. Itulah kekuranganmu, Erwin. Kau tidak melihat aku. Matamu belum cukup terang. Jika kau ingin mempelajari ilmuku, kau boleh tinggal di sini. Tapi kau tidak boleh membangun gubuk. Biasakan menjadi makhluk alam, Erwin. Baik, Opung. Saya sanggup. Sekarang laksanakan tugasmu, Erwin.
Aryo mana? Tidak, Nyi. Ampun. Tidak, Nyi. Ampun, Nyi. Ampun, Nyi. Dasar pemuda tidak berguna. Tidak, Nyi. Ampun. Ampun, Nyi. Ampun. Ampun. Karena kau tidak mau melayaniku, maka kau harus kubunuh. Ini hukumanmu. Faisal. Iya, Ratu. Buang binatang ini secepatnya dan betulkan pintu kamarku. Baik, Ratu. Kanjeng Ratu. Maaf, Kanjeng Ratu. Sepertinya Kanjeng Ratu ada masalah. Sial, sudah 1 bulan aku pelihara. Aku bawa jauh-jauh dia ke sini, tidak taunya soalin. Kanjeng Ratu jangan khawatir. Nanti akan saya carikan gantinya. Bukan 1, tapi 2 orang sekaligus. Kapan? 5 hari setelah saya menuntut ilmu di sini. Bagaimana, Kanjeng Ratu? Baik. Erwin, buka matamu. Mulai hari ini buka bajumu 7 hari lamanya. Kau tidak boleh mengenakan pakaianmu. Meskipun ada bahaya, kau tidak boleh mundur. Kalau ada ular mematuk, kau biarkan. Kalau ada harimau menerkammu pun, kau biarkan. Kalau kau takut atau lari, kau akan gagal. Mungkin juga kau akan mati di sini. Dan tidak ada yang akan menguburmu. Kau akan kering oleh panas dan hancur oleh hujan. Opung, laksanakan tugasmu. Opung? Menghadapi aku, bukalah matamu. Hanya ini yang dapat kuberikan. Namanya Geiga Sendok. Kau tahu apa itu? Kalau begitu, ulurkan tanganmu. Sebenarnya di negeri ini kami bernama ular sendok. Geliga ini banyak gunanya. Bisa mengobati segala gigitan binatang. Bisa mengobati segala luka.
Rendam saja dan airnya sapukan ke tempat yang terkena gigitan atau yang luka. Aku tak mempunyai apa-apa. Pantangannya, jangan kau bunuh ular apapun. Kalau kau ada, mereka tidak akan menggigit. Kau sudah menjadi keluarga kami. Bagus. Sekarang kau sudah bisa membunuh binatang itu tanpa menyentuhnya. Sekarang kita coba kemampuanmu. Pusatkan pikiranmu. Tubuhmu baja, tak termakan oleh senjata. Urat-uratmu besi, tak terputuskan oleh tangan. Kau sudah siap? Sudah siap, Kanjeng Ratu. Bagus. Ampun, Kanjeng Ratu. Kau sudah mampu mengalahkannya. Berarti sekarang kau sudah siap untuk menghadapi siapapun. Kurasa tidak ada orang yang mempunyai ilmu yang lebih darimu. Tapi ingat, tepatilah janjimu. Kalau kau melanggar janjimu, kau bisa dimakan oleh ilmu itu sendiri. Ampun, Kanjeng Ratu. Saya mengerti. Dan saya akan selalu patuh pada Kanjeng Ratu. Sekarang, penuhi janji pertama yang paling mudah. Bawa kedua pemuda tampan untukku. Kalau kau tidak berhasil, kau akan kujadikan kilumpuh. Baik Kanjeng Ratu. Saya akan laksanakan perintah Kanjeng Ratu. Dan sekarang, saya permisi mohon pamit dulu. Keteguhan hatimu hampir 3 bulan lamanya. Kau belum pernah mengenal aku. Aku bukan manusia harimau semacam ayahmu dan dirimu sendiri. Aku harimau jadi-jadian. Asalku manusia. Tempat tinggalku dulu di sebuah desa 50 kilo dari Sungai Penuh, daerah Kerinci. Aku telah meninggalkan kuburanku dan tidak akan kembali ke sana. Kini aku mengembara. Kakekmu yang dikuburkan di sini dulu sahabatku. Kami sama-sama pedagang keliling. Umurku sama dengan opungmu Raja Tigor. Panggil aku kakek. Namaku Sultan Tabyang Jurang. Nama saya Erwin, Angku. Aku ingin menambah kesaktianmu kalau ini boleh dinamakan sakti. Semacam ilmu untuk menambah yang sudah ada. Mulai kini, kau dapat menjadi harimau bila saja kau kehendaki. Bagaimana caranya, Angku? Kau sapu dahimu 3 kali dengan telapak tangan kanan. Kemudian gosok kedua matamu dengan kedua belah tanganmu. Panggil namaku. Pada saat itu juga kau akan menjadi harimau. Bukan setengah manusia, tetapi harimau penuh. Hanya saja, engkau nanti akan seperti aku ini. Namun begitu, dapat kau gunakan untuk membinasakan musuhmu. Luka oleh taringmu kelak akan membuat orang atau mati. Lalu, kalau saya ingin menjadi manusia kembali, bagaimana caranya, Angku? Kau pemuda pintar. Kenapa kau tanyakan itu? Panggil lagi namaku, tetapi harus 2 kali. Apakah ada syarat-syarat lainnya, Angku? Tiap hari Kamis petang atau malam Jumat Kliwon, kau sediakan di pojok rumah tembakau dan kacang goreng.
Itulah kesukaanku, tidak perlu yang lain. Iya, saya akan melakukannya. Terima kasih, Angku. Baiklah, mulai hari ini engkau jadi cucuku, dan engkau kuberi gelar Sultan. Kau terima? Saya terima, Angku. Sudahlah, Mur. Tidak usah kecewa. Gimana aku nggak kecewa? Tiba-tiba aku di PHK. Bagaimana aku membiayai keluarga aku? Ya, sekarang mau bagaimana lagi, Mur? Memang sudah begini. Kamu kan belum punya keluarga seperti aku. Selamat siang. Kenalkan, nama saya Ampuh. Mursid. Saya Misman, Pak. Ampuh. Saya bisa membantu kalian berdua untuk mencarikan pekerjaan. Asalkan kalian berdua berminat. Saya berminat. Kerja apa? Di mana? Di daerah Banten, Cikotok. Kerjanya gampang dan gajinya cukup lumayan. Kalau kalian berdua berminat, hari ini juga saya kasih perskot 100.000 masing-masing. Mau, Ki? Mau. Nah, ini. Terima kasih, Ki. Kapan, Ki? Gampang. Besok kalian berdua bertemu dengan saya di pertigaan sana. Ya? Baik, Ki. Sampai ketemu. Terima kasih, Ki. Terima kasih, Ki. Bagaimana? Kalian sudah siap? Siap, Ki. Ayo masuk. Ayo, ikuti aku. Baik, Ki. Memang agak jauh. Nah, coba kalian lihat itu. Disitulah tempatnya. Ya, ayo. Selamat siang, Kanjeng Ratu. Siang? Ini, saya bawakan dua pemuda yang pernah saya janjikan dulu pada Kanjeng Ratu. Maaf, Kanjeng Ratu. Saya perkenalkan, sebelah kanan saya bernama Mursid. Dan ini bernama Misman. Kalian berdua yang akan bekerja pada Kanjeng Ratu. Iya. Dan ingat, jangan kecewaan saya, ya. Terima kasih. Kalian berdua masuk dan istirahatlah. Sudah ada yang mengatur. Iya, baik, Ki Ratu. Kamu memang murid yang baik, Ki Ampuh.
Siapa kamu? Aku Khairani, pengembara 4 penjuru angin. Kau Erwin, suami Indah Hayati, bukan? Dia pasti perempuan sakti. Kalau tidak, dari mana dia tahu nama Indah? Dia telah melahirkan. Anaknya cantik sekali. Seorang bayi perempuan. Bagaimana keadaan anak dan istri saya, Nek? Aku kasihan padamu. Kau sangat sayang pada istri dan anakmu. Karena itu, kau kemari mencari ilmu untuk menghadapi segala kemungkinan. Terutama dari dukun jahanam Ki Ampuh itu. Dia memang sudah hebat sekali sekarang. Karena dia sudah berguru kepada Ratu Penasaran di Banten. Iya, saya sangat sayang sekali padanya. Disitulah letak kesedihanku. Apa yang telah terjadi pada istriku? Sukar aku menerangkannya, karena aku khawatir hatimu luka. Kau terlalu baik untuk dilukai. Katakanlah, Nek, apa yang terjadi? Lebih baik luka daripada tidak tahu sama sekali. Aku sanggup mendengar apa yang terjadi, Nek. Anak itu bukan anakmu. Anak dari laki-laki lain dan anak pula. Buruk sekali nasibku. Setiap kejahatan ada hukumannya, anak muda. Istrimu mati digigit ular berbisa dan anaknya dijilat setan sampai mati. Tapi kau pun tahu, Erwin, nasib malang tidak dapat ditolak. Dan memang sudah begitu mestinya. Dan kalau orang baik seperti kau kehilangan, maka selalu ada saja gantinya. Aku bawakan kau pengganti Indah Hayati yang berkhianat itu. Kau patut mempunyai istri yang cantik lagi setia. Yang kubawa untukmu ini tidak perlu disangsikan lagi. Kejujuran dan kesetiaannya. Tenangkan pikiranmu. Kau sudah kuanggap cucuku. Maka patut kuberi kau apa yang dapat kuberi. Permisi. Nek! Nek! Nenek! Nek! Nek! Erwin, pilihlah di antara kedua wanita itu. Mereka akan membuatmu bahagia. Cepat pilih. Indah selalu setia dan menanti kedatanganmu. Begitu juga anakmu. Perempuan, pergilah! Pergi! Kau menghayalkan orang yang sudah tiada. Kau benar-benar menolak mereka. Kau telah lulus, Erwin. Pulanglah. Tapi kau harus jalan kaki. Kau boleh menoleh dan boleh berbicara pada siapapun. Terima kasih, Opung.